Oh, sorry. Oke, aduh, gue minta maaf terhadap video sebelumnya. Itu it's it's a vomit brain. Jadi gini, vomit brain adalah ketika kita udah merasa dopamin kita naik dan kita merasa sangat amat kreatif, yang mana otak kita itu merasakan muntahan kreativitas. Nah, gue membuat vomit brain di sana, di mana kalian bisa lihat alur dari alur dari topiknya kemana-mana gitu loh. But gue janji di video kali ini gue bakal fokus ke satu hal penting sesuai judul videonya. Gue mau pinter dan kreatif. Ya. So, why gue pengen pintar dan kreatif? Nah, sebenarnya kalau kalian tahu, gue itu belum merasa diri gue pintar dengan standarisasi pintar yang gue mau. Nah, dan gue belum merasa gue kreatif karena belum banyak hal yang gue buat, terutama di video ini. Dan again, it's not about competing, gue berkompetisi dengan orang-orang yang lebih sukses dari gue, yang lebih pintar dan lebih kreatif dari gue. No, it's about me. Okay? Ini tentang gue aja yang pengen standarisasi pintar gue biar gue pintarnya segini gitu dan kreatif gue segini juga. Nah, ini apa yang gue lakuin sebenarnya untuk menjadi pintar dan kreatif. So there's a 3 things that I want do, yang mana mungkin semoga bisa menginspirasi kalian juga untuk melakukan hal yang sama mungkin ya. Okay. Tips number 1, gue harus ingat belajar itu adalah progress. Oke, gue itu harus mengingatkan otak gue, diri gue, jiwa gue bahwa learning atau belajar adalah proses. Belajar itu bukan sesuatu yang kita kejar, itu sesuatu yang harus kita mengerti. Ini yang selama ini gue salah sangka sebagai seseorang yang mungkin kesalahan gue juga yang menjadi seorang pencontek dari SD sampai SMA. Tapi again, di saat kita bermain game pun kita belajar sebenarnya, but kita itu lebih cepat mengerti game karena again it's about user interface. Oke, gue nggak bisa jelasin itu apa itu user interface ke kalian terlalu banyak karena itu ada teorinya. Ini begini, ketika kita melihat hal yang visual dan hal itu tidak menguras otak kita untuk mengerti hal itu, yang mana game itu kan gambar digerakkan itu mengarah ke kehidupan kita sehari-hari. Ketika karakter itu berjalan, kita juga berjalan gitu. Tapi ketika karakter itu melakukan aksi, kita juga melakukan aksi juga di dunia nyata. Maka dari itu ya kita lebih gampang gitu loh untuk mengerti game itu. But ketika kita bertemu dengan pelajaran sama matematika, programming, bahasa pemrograman misalnya, fisika, kimia, accounting, yang bahasa-bahasa pelajaran-pelajaran yang memang ketika kita belajar itu bakal menguras energi dan tenaga kita sebenarnya, dan tenaga otak kita untuk berpikir juga. Nah, kita harus tahu bahwa belajar itu adalah progres. Setiap orang itu memiliki kecepatan belajarnya sendiri-sendiri. Jadinya kalau kalian emang lambat ya keep progress gitu loh. Sekarang itu berbeda dengan zaman yang mana gue waktu SD, SMP, SMA itu belum ada AI, nggak ada itu ChatGPT. Jadinya ketika gue nggak ngerti, gue tanya orang tua, belum tentu orang tua gue juga ngerti hal itu. Jadinya ya kita belajaran pas di sekolah dan at the time only. Dan kita tahu bahwa orang pintar, teman-teman kita yang pintar itu belum tentu mereka lagi mood ngajarin kita, lagi mood kita tanya gitu loh. Mungkin mereka lagi habis putus dari pacarnya. Ya gue pernah kejadian ketika gue nanyain temen gue yang pintar, gimana cara gini. Sebenarnya waktu itu gue mau minta kerjaan PR sih, dilempar bukunya ke gue. Anjing emang tuh orang, sumpah. Tapi emang ya
kerjanya bagus sih sekarang. So, bisa dong Dad, kita harus ngerti gitu loh, belajar itu sebuah progress. Enjoy your process, believe me, enjoy it. Gue sekarang nikmati proses belajar gue sebenarnya. Skill itu kita belajar. Nah, kenapa skill itu lu nggak bakal bisa pintar kalau lu nggak belajar gitu loh, dan lu nggak bakal bisa nyelesain kerjaan kalau lu nggak pintar. Gitu aja kuncinya. Makanya gue pribadi lebih berpihak mendorong diri gue untuk oke, gue harus pintar gitu loh. Karena gue gue senang bekerja, gue senang menyelesaikan sesuatu, but at least my skill worth it with the feedback. Makanya gue dibayar dibayar sesuai kemampuan gue gitu loh. Segini output gue, segini juga bayarannya, lebih lah, jangan sampai rendah. Nah, kalau gue ngerasa gue dibayarnya rendah dari skill gue, mungkin gue harus mencari kerjaan yang lain. Nah, kalau kerjaan yang lain minta skillnya segini, berarti gue belum pintar. Belum ya, bukan tidak. Berarti gue harus pintar gitu loh. Makanya gue bilang ya, gue harus pintar. Nah, yang kedua, apa yang gue lakuin untuk pintar dan kreatif adalah, oke, ini yang kedua mungkin kalian sedikit tidak nyambung ya. Jadi gini, yang kedua ini it's all about my creative. So, ketika gue jenuh belajar, langsung gas buat video. So, gini, ada sebuah fenomena unik ya yang terjadi di kalangan para artis Hollywood. Nah, sorry, bukan artis Hollywood, musisi Hollywood, musisi yang terkenal lah di Amerika. Nah, banyak yang bilang bahwa lagu atau musik yang mereka ciptakan muncul ketika mereka lagi bosan. Nah, berarti kemarin itu homemade brand gue itu sebenarnya gue bisa buat lagu kalau gue ngerti musik, mungkin ya. Tapi ketika gue ngerasa gue jenuh ketika belajar, every day I just want to do everything not to make something really great. So satu-satunya wadah yang bisa gue lakuin untuk kreativitas gue yang banyak kumpul di otak itu ya itu buat video. This is the only thing that I can do better. Gue nggak bisa buat musik, gue nggak bisa main gitar, belum ya. Gue pengen juga bisa main gitar. Gue belum bisa melukis, gue nggak bakal bisa ngelukis. Apalagi mahat patung, contohnya mahat patung jadi patung itu luar biasa banget skillnya. Nah, gue nggak bisa di sana, tapi gue bisa buat video, gue bisa ngomong, gue bisa memuntahkan isi otak gue ke kalian dalam bentuk kata-kata istilahnya. Nah, so creative is about your boring. Kreatif dan boring itu sebenarnya hal yang sangat bersahabat. Jadinya ketika lu terlalu memfokuskan diri untuk dopamin, contohnya gue dulu yang kesalahan gue dulu ya, gue terlalu jenuh dikit langsung main game, harusnya gue jenuh ya keep jenuh. Lu buat sesuatu, kalau lu jenuh jangan lu main game itu dopamin istilahnya, itu untuk relaksan otak lu gitu loh. Dan dalam artian gue cuma pengennya gue harus ada wadah nih buat kreativitas gue. Ya udah, gue buat vlogs yang kayak video ini. Gue mencoba dari gue yang dulunya jualan telur, gue perjalanan dinas, contohnya gue videoin, itu lumayan mendebarkan hati saya ketika perjalanan dinas itu, dan video-videonya hancur semua. Oh my god. Sedih sekali. Tapi dari sana gue rehat dan gue kembali, I'm back to this as a different guy, as a being myself. Ketika gue ngomong sama teman, inilah yang terjadi ketika mereka ngomong sama gue. It's about excitement about the topic that we talk each other. Okay? Jadi ya gue seneng gitu loh ketika gue memiliki wadah untuk kejenuhan kreatif gue. Dan ini saran aja buat kalau kalian jenuh ya buat video deh. TikTok kan lagi marah. Gue sendiri gue nggak terlalu suka TikTok karena gue nggak terlalu suka konten-konten receh ya. Mohon maaf ini, walaupun konten gue receh juga mungkin.
Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini saran yang bisa gue bilang kalian juga harus nyoba ya. Yang ketiga ini yang harus kalian coba dan kalian lakukan. Oke, yang ketiga adalah gue nggak takut mencoba. Oke, so gue selalu gue selalu takut untuk berubah. Jujur, dalam hati gue, dalam jiwa gue selalu punya hal yang gue pendam, yang mana hal yang pendam itu adalah ketakutan untuk berubah, ketakutan ketika dunia itu berubah. Contoh hal yang paling menakutkan menurut gue adalah waktu gue tamat kuliah itu terjadinya COVID itu. Gue tamat 2019 akhir dan di 2020 itu kita tahu lah COVID. Nah, hal yang menakutkan di COVID itu bukanlah virus, bukanlah orang yang bisa virus itu bisa membuat kita meninggal. Ya gue khawatir juga masalah itu ya. Tapi yang gue takutkan adalah nggak ada pekerjaan buat gue waktu itu. Ekonomi Indonesia mati total dan gue sulit banget nyari kerjaan pas itu. Gue nganggur 7 sampai 9 bulan kalau nggak salah ya gue pas itu. Dan gue ngerasain, ya Tuhan, ini apaan sih, ngapain gue hidup kalau kayak gini. End of the day gue capek-capek kuliah, gue udah dapat kerjaan, sekarang gue resign mau pindah nggak bisa gara-gara COVID kan. Dan dunia itu berubah seketika itu gitu loh. Dan gue jujur nggak siap melihat melawan keadaan pas COVID itu, karena gue nggak tahu apa. Gue taunya gue kuliah, gue belajar, gue tamat, gue kerja gitu loh. Dan gue nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya waktu COVID itu. Yang gue tahu semuanya mati gitu, semua ya, bukan meninggal ya, dalam artian ekonomi itu mati. Impian gue untuk menjadi nabung sekian juta dan nikah pun juga gagal, batal gitu loh. Dan itu yang membuat gue kayak di tahun 2020 gue mau gak mau gue harus mencoba sesuatu. Padahal mencoba sesuatu itu mencoba sesuatu itu hal yang menakutkan menurut gue. Contoh waktu itu ya, 2020 itu gue belajar saham. Jujur aja, gue belajar saham, gue belajar binomo karena gue kemakan drug hands. Gue belajar trading, dan ketika gue belajar lewat buku ya, nggak semenakutkan yang gue kira. Ternyata mencoba hal baru itu hal yang paling menyenangkan menurut gue. Dan memang menakutkan, tapi ketika kita mencoba dan kita tahu resikonya itu nggak terlalu gede. Contoh, gue belajar trading ya, gue bisa pakai uang uang bayangan lah istilahnya di binomo dulu, tapi tetap aja gue hilang uang gue. Dan di saham gue bisa mencoba apa itu investasi dan mengerti fundamental saham, mengerti analisa saham. Itu menurut gue hal yang bagus juga gitu loh. Dan ketika itu gue ngerasa, oh, what's wrong if I change gitu loh. Apa sih salahnya gue berubah, apa sih salahnya gue mencoba. Dan sekarang pun terjadi lagi gitu, gue mencoba untuk kembali being programmer. Hal yang gue takutkan dulu ketika menjadi programmer adalah penolakan, gue nggak dapat kerja. Itu yang paling gue takutin dulu, karena gue takut dibilang nggak bisa apa-apa. Kayak gue takut banget ketika ketolak kerja. Makanya ketika gue milih kerjaan yang mana yang gue langsung keterima gitu loh. Makanya gue rela untuk training di hotel menjadi akunting dan nggak dibayar 3 bulan. Itu training loh. Apakah gue sering lembur? Jujur aja, gue sering lembur juga demi belajar. Gue rela nggak dibayar dulu demi belajar, demi mengerti sistem flow sebegitunya gue. Dan ketika gue udah dibayar pun dibayarnya rendah loh, karena gue dianggap daily worker dulu. Dan dibayarnya pun gue dapat bersihnya 1,7. Gila nggak tuh? Gila banget. Tapi ilmunya nyerap banget bro. Dapat kepercayaannya itu, it's everything. Dan itu yang gue, walaupun ya sekarang di kerjaan gue yang sekarang ini gue dapat kepercayaan juga. Dengan segampang itu gue dapat kerjaan karena gue skillnya ada gitu loh. Gue skillnya ada. Dan itu yang gue lakuin sekarang di programming. Gue mau masuk perusahaan itu bukan as a kindergarten,
di sana, istilahnya bukan sebagai orang yang nggak tahu apa-apa dan belajar di sana, enggak. Gue maunya gue ngerti banyak hal di sana. Gue maunya ketika gue masuk perusahaan, gue mengerti secara garis besar apa yang harus dilakukan. Sisanya gue belajar di apa yang terjadi di perusahaan, itu yang gue mau. Kenapa? Menurut gue nggak bisa berada di siklus dimana gue bekerja tapi gue kesulitan nyari trust dari rekan kerja gue, dari atasan gue nggak bisa berada di posisi gitu. Ketika gue kerja dapat kerja di perusahaan, gue tahu apa yang harus gue lakukan. Oh, ini masalah, oke, boom, ini yang harus gue lakuin. Dan itu enak banget ketika kita menguasai pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan menguasai kita. Itu aja. Itu poinnya dari gue gak takut mencoba ini, poin ketiganya. Dan menurut gue ya kalian juga harus nyoba. Jangan takut belajar, jangan takut melihat matematika, jangan takut melihat buku. Seperti video gue sebelumnya, gue bilang progress is progress. Kalian belajar sedikit pun, kalian baca sedikit pun, itu progress. Hargai progress kalian. Itu nggak buang-buang waktu kalian kok. Dibandingkan kalian melarikan diri selama 15 tahun demi game atau nggak demi apa, atau nggak, gue nggak nyalahin kalian scroll TikTok dan sebagainya. Jadi kalau kalian emang hatinya ingin mencoba, lakukan aja, nggak masalah kok, nggak masalah. Gue pun berprogres dan gue bakal ceritain progres gue ke kalian sesuai janji gue dulu di 100 video. Sekarang gue tahu apa yang harus gue lakuin di 100 video dan gue nggak takut nyoba. Terus gue nggak takut nyoba. So that's all about this video, and yeah, let's continue the journey, brother and sister, bapak ibu semua, adik-adik sekalian. Mari kita lanjutkan perjuangan untuk mencapai 100 video pertama gue di YouTube. It's really fun. I believe it's really great. So see you soon. Cheers.